Assalamualaikum adik-adik peserta OSN IPA SD. Kali ini kita akan bahas materi dan pembahasan soal OSN IPA SD, khusus materi yang sesuai silabus OSN yaitu mekanika. Mekanika ini terbagi atas beberapa bagian, khusus kali ini kita akan bahas tentang gerak. Oke adik-adik, kita bahas dulu materinya sebelum kita bahas soalnya. Adik-adik kelihatan soal OSN SD ini agak sulit ya, jarang dipelajari di sekolah. Kenapa demikian? Karena OSN ini adalah kompetisi yang diikuti oleh peserta yang berprestasi ya, yang akademiknya bagus sehingga tingkatannya dibuat lebih tinggi. Oke adik-adik, tidak tertutup kemungkinan soal-soal yang diambil adalah soal-soal yang tingkat SMP. Jadi adik-adik harus belajar ke tingkat yang lebih tinggi, karena soalnya pun tingkat berpikirnya lebih tinggi ya. Soal-soal hot ya, high order thinking ya. Oke adik-adik, kita langsung saja ke materinya ya. Jadi adik-adik harus memahami materinya secara keseluruhan, konsepnya juga, karena ketika diubah nanti soalnya adik-adik bisa untuk mengerjakan soal walaupun diubah bentuk, diubah angka, adik-adik bisa ya. Oke, khusus materi kali ini ya, gerak. Yang pertama yang adik-adik harus perlu tahu ya, hubungan jarak, kecepatan dan waktu ya. Kecepatan itu simbolnya V. V ini kecepatan, satuannya meter per sekon. Sekon ini nama lainnya detik ya adik-adik, detik, jadi meter per detik. Oke, ini satuan internasionalnya. Satuan lainnya boleh kilometer per jam ya, itu boleh ya. Oke, tergantung soalnya nanti. Oke, S itu jarak, satuannya meter. T itu waktu, satuannya sekon atau detik ya. Oke adik-adik, ini kalau ditanya adalah S itu maka V dikali T. Tapi kalau ditanya T, S dibagi V. S selalu di atas ya adik-adik. Lihat, S di atas. Ya. Kemudian adik-adik, kalau ada soal yang kilometer per jam dan harus kita rubah ke meter per sekon atau meter per detik, itu nanti adik-adik kalikan nilainya dengan 1000, terus bagikan dengan 3600 ya. Kemudian adik-adik ketahui nanti seandainya di dalam soal-soal cerita ada kalimat mula-mula diam. Nah, mula-mula diam ini ada artinya yaitu kecepatan awalnya 0. Berhenti itu pun ada artinya yaitu kecepatan akhirnya 0. Kecepatan tetap atau konstan ini geraknya GLB. GLB ini gerak lurus beraturan, nanti kita bahas ya. Percepatan tetap atau konstan ini geraknya GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Oke adik-adik, langsung saja kita bahas tentang GLB dan GLBB. Oke adik-adik, ini kami siapkan tabel perbedaan GLB dan GLBB ya. Ini mungkin tidak dipelajari di SD ya, lebih detailnya di SMP ya, nanti adik-adik pelajari. Tetapi adik-adik peserta OSN IPA harus bisa ini ya, walaupun tingkatannya lebih tinggi, adik-adik pasti bisa untuk mempelajari ini. Oke adik-adik, yang pertama beda GLB dan GLBB itu ya. GLB itu kan singkatan dari gerak lurus beraturan. GLBB gerak lurus berubah beraturan. Perbedaan pertamanya, kalau GLB kecepatannya tetap, V-nya konstan. Konstan itu sama dengan tetap. V ini kecepatan. Kecepatan untuk GLBB bagaimana? Kecepatannya berubah beraturan. Jadi kalau kecepatannya tetap GLB, kalau kecepatannya berubah beraturan GLBB. Yang kedua, untuk GLB gerak lurus beraturan ini percepatannya 0. A sama dengan 0. A itu percepatan. Ya. Oke, untuk GLBB percepatannya tetap atau konstan. Jadi dia ada percepatan, yang memiliki percepatan atau perlambatan. Jadi A ini percepatan untuk gerak yang dipercepat, perlambatan untuk gerak yang diperlambat. Oke adik-adik, untuk rumusnya untuk GLB itu cuman satu saja rumusnya, yang ini adik-adik ya. V sama dengan S bagi T. Yang rumus tadi yaitu V kecepatan atau kelajuan, S jarak meter,
T waktu sekon. Untuk rumus GLBB ini ada 3 rumusnya, adik-adik harus pahami. Ya, VT itu kecepatan akhir sama dengan V0 itu kecepatan awal tambah AT ini artinya A kali T. A itu percepatan, boleh perlambatan jika geraknya diperlambat. T itu waktu. Kemudian rumus yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, 2 kali A kali S. VT kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A percepatan, S jarak. Atau rumus yang ketiga, S sama dengan V0T, V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Ini 3 rumus ini tergantung kebutuhan soal. Nanti kebutuhan soal yang mana yang bisa kita pakai. Oke, adik-adik kita lihat perbedaan yang keempat. Untuk GLB itu kecepatannya tadi kan tetap nih, ya kecepatannya tetap, grafiknya seperti ini, ya waktu kecepatannya, grafiknya lurus kecepatannya tetap di setiap waktu itu kecepatannya tetap. Misal ini 10 meter per sekon, jadi di setiap waktunya 10 meter per sekon. Kalau GLBB gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya tuh berubah secara beraturan, bisa seperti ini ke atas, artinya seiring berubah waktu kecepatannya naik, ini geraknya dipercepat, ya ini dipercepat. Untuk gerak diperlambat seperti ini, seiring dengan waktu dia bergerak makin lama makin lambat, dan kalau sampai ke garis ini berarti dia berhenti, ini diperlambat. Oke adik-adik, begitu perbedaannya. Adik-adik kita lihat soal yang pertama tentang gerak ini ya. Oke adik-adik kita lihat sebuah perahu bergerak searah arus sungai sejauh 120 meter, ya itu jarak S. Berulang kali dengan kecepatan berbeda. Tabel berikut adalah waktu tempuh yang dialami perahu di mana kecepatan arus sungai diabaikan. Oke adik-adik lihat. Ketika kecepatannya 1 meter per detik, waktu tempuhnya 120 detik. Ketika kecepatannya 2, waktu tempuhnya 60. Ketika kecepatannya 3, waktu tempuhnya 40. Ketika kecepatannya 6, waktu tempuhnya 20. Oke, adik-adik lihat di sini, ini jarak itu S. Oke, kalau kita lihat yang pertama waktu tempuh T ya, kecepatan perahu 1, kecepatannya 1 meter per sekon. Jadi waktu tempuh jarak bagi kecepatan, atau kecepatan jarak bagi waktu tempuh. Oke adik-adik kita masukkan rumusnya 120 dibagi 1 kan 120. Kalau yang ini 120 dibagi 2 60. 120 dibagi 3 40. 120 dibagi 6 20. Jadi pertanyaan soal sekarang, jika perahu bergerak dengan kecepatannya 8 meter per detik atau sekon ya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak S sama dengan 120 meter? Oke adik-adik, jadi kita tinggal masukkan waktu sama dengan jarak bagi kecepatan. Jadi kecepatan jarak bagi waktu, waktu jarak bagi kecepatan, ini sama ya, jarak yang paling atas ya. Oke, jaraknya 120 dibagi 8 adik-adik. Jadi kita bagikan 120 bagi 8, di sini 1 8, 12 kurang 8 sisanya 4, 40 bagi 8 5. Jadi 15 jawabannya. Waktunya 15 detik. Oke adik-adik, jadi ketika kecepatannya 8 meter per detik, maka waktu tempuhnya 15 detik. Jawabannya B. Oke adik-adik kita lanjut soal yang kedua. Sebuah kereta api bergerak dengan kelajuan 72 km per jam ketika kereta api masuki lorong stasiun. Oke, kalau kita gambarkan seperti ini adik-adik. Misal ini ada lorong, ya, kereta apinya masuk ke sini ya, ke lorong ini ya. Kita anggap saja ini kereta apinya ya. Oke, kereta api masuk ke sini. Ini lorong ya. Oke. Kemudian masinis mengurangi kelajuan kereta api dengan perlambatan 2 meter per detik kuadrat. Jadi ini awalnya kecepatannya 72 km per jam. Ketika masuk lorong,
diperlambat dengan perlambatan itu kan adik-adik 2 meter per detik kuadrat ya. Tadi sudah kita bahas di awal, perlambatan A, kecepatan V. Oke, jika kereta api berhenti, hati-hati adik-adik, ini ada kalimat berhenti, sudah dibahas tadi di awal. Kecepatan akhirnya 0. Kecepatan akhir itu tadi kan di awal PT adik-adik, jadi VT-nya 0. Oke, tepat pada ujung lorong, berarti di ujung lorong sini ya. Pas di ujung lorong ya adik-adik, di sini ya, di berarti. Berarti berapakah panjang dari lorong ini? Berapa panjang lorong ini? Tentu jarak yang ditempuh sepanjang lorong ini panjangnya. Oke adik-adik, berarti kita buat dulu diketahuinya ini kan V0. Jadi ketika kereta api berada di lorong itu kecepatannya 72, itu V0, kecepatan awal 72 km per jam. Adik-adik harus ubah ini. Kenapa? Lihat di sini adik-adik, ini meter, ini offsetnya meter. Jadi kilometer per jam harus adik-adik ubah ke dalam meter per detik atau meter per sekon. Di awal sudah kita bahas cara ngubahnya adalah dikali 1000 dibagi 3600 ya. 72 kali 1000 yaitu 72.000 dibagi 3.600. Ini 02 kita coret adik-adik. Jadi 720 bagi 36. 720 bagi 36 dapatnya 20 meter per detik. Ya, jadi ini yang kita pakai. Kenapa harus kita rubah ke meter per detik? Karena tadi di sini adik-adik lihat nih meter. Kemudian ini detik, ya offsetnya meter. Jadi kilometer per jamnya harus kita rubah ke meter per detik. Oke adik-adik, kita sudah dapat V0. Ya kita harus cari S ya. Oke adik-adik, rumusnya tadi kan ini geraknya GLBB. Ya kenapa? Karena ada perlambatan. Tadi kan kita sudah lihat perbedaan antara GLB dan GLBB adik-adik. Ya kita lihat di sini. Ya, jadi ini karena ada perlambatannya, memiliki percepatan atau perlambatan berarti dia GLBB. Maka rumusnya antara 3 ini, ya, oke. Maka rumusnya antara 3 itu, jadi rumus yang kita pakai VT sama dengan V0 tambah AT, A kali T ya, AT ini ada atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, atau S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Antara 3 ini rumus mana yang kita pakai? Lihat kondisi yang ditanya dan diketahui. Lihat adik-adik, di sini ada A, ada VT yaitu berhenti tadi ya, ada V0. Yang ditanya S, jarak lorong ini, panjang lorong, jarak kereta api selama menempuh di lorong ini, S. Berarti S, A, VT, V0. Maka yang ini tak bisa kita pakai rumus ini karena tak ada S, karena yang ditanya S. Yang ini kita pakai. Kenapa tidak pakai yang ketiga? Karena di sini tak ada di sini ada waktu T, sedangkan di soal tak ada waktu ya. Waktunya tak diketahui. Jadi kita pakai ini karena ada VT, ada V0, ada A, dan ada S. Oke, kita masukkan rumusnya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Ada dimasukkan VT-nya 0. VT tadi kecepatan akhir. Karena dia berhenti dia 0, maka 0 kuadrat. V0 kecepatan awal yang 72 ini, tapi sudah kita rubah ke meter per detik. Dengan cara mengali 1000 bagi 3600 yaitu 20 ya. Jadi 20 kuadrat. Ditambah 2AS ini 2 kali A kali S. 2 kali A. Oke adik-adik lihat. Ini perlambatan. Perlambatannya 2. Kalau perlambatan itu simbolnya negatif adik-adik. Jadi A-nya bernilai negatif. A-nya negatif 2. Karena perlambatan. Kalau percepatan positif. Jadi A-nya buat negatif 2. Kali S. S yang ditanya buat saja S di sini. Jadi adik-adik meletakkan angkanya di bawah yang rumusnya. Kalau VT di bawah VT.
PT-nya 0 di bawah, PT 0, V0-nya 20. Ini yang sudah kita rubah di bawah V0 20. A-nya 2 karena perlambatan minus. Buat di bawah A. S tetap S yang ditanya. Kan S belum diketahui, ini yang ditanya. Oke, jadi kita langsung saja 0 pangkat 2 yaitu 0 kali 0. Hasilnya 0. 20 pangkat 2, 20 kali 20, 400. 2 kali 2, 4. Min kali plus min 4 S ya. Positif kali negatif hasilnya negatif. Oke, adik-adik kita lanjut ke sini. Negatif 4S kita pindah ke sini jadi positif 4S ya. Ini pindah gini adik-adik. Ini negatif pindah ke sini. Jadi di sini 0, ini negatif pindah tambah 4S baru sama dengan. Jadi ini di sebelah kanan sama dengan, pindah sebelah kiri jadi positif. Ini 400-nya tetap. Ya, jadi 0 tambah 4S sama dengan 400. Sehingga S sama dengan 400 bagi 4. Hasilnya 100 meter. Ya, jawabannya B. Jadi semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan menghadapi OSN IPA SD. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.